kembali lagi di acara kita yaitu Kasra Talk Part 2. Nah, di sini saya Intan Anugrahsari selaku moderator akan memandu jalannya acara Kasra Talk Part 2 pada kesempatan kali ini. Di sore hari ini kita akan membahas isu yang sangat polemik nih teman-teman sobat FKPI. Apa sih isunya? Pasti kalian pada kepo ya. Nah, isu yang akan kita bahas saat ini yaitu isu krisis moral yang sudah dialami oleh mantan dari anak pejabat Kementerian Keuangan yaitu Mario Dendi. Nah, tidak kalah pentingnya kita kehadiran dua narasumber yang sangat hebat. Mari kita kenalan yuk. Yang pertama ada Mas Iwan. Silakan Mas Iwan perkenalan. Halo, perkenalkan nama aku Iwan Setiawan. Aku sebagai Presiden BMKBM Polines periode 2022-2023. Nah, yang kedua ada Mas Raja. Silakan Mas Raja. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Raja. Aku dari BMSP tahun 2023 sebagai ketua BMSP. Oke, teman-teman FKM semua. Alhamdulillah Kasra kali ini berjalan dengan lancar, di mana teman-teman bisa mengikuti, di mana kita akan membahas mengenai isu krisis moral yang akan dibahas dengan dua narasumber kita kali ini. Nah, pada kesempatan sore ini kami akan membahas mengenai krisis moral Mario Dendi, dan pertamanya kami akan membacakan sebuah narasi nih teman-teman. Narasi tersebut diantaranya adalah menurut Badan Pusat Statistik Piramida, jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok usia hingga tahun 2020 membentuk piramida ekspansif dengan bentuk condong lebar ke bawah yang mengindikasikan kelompok usia muda di Indonesia menduduki posisi mayoritas dibandingkan usia tua. Hal itu perlu diperhatikan. Banyaknya kalangan remaja di Indonesia mengindikasikan pentingnya kalangan remaja dalam kelanjutan pembangunan bangsa sebagai penerus generasi muda. Selanjutnya yaitu selayaknya para remaja sebagai generasi penerus bangsa mengindikasikan perilaku yang mencerminkan sikap moral yang baik dan benar. Namun aktualitas yang ada malah sebaliknya. Pada masa sekarang ini seringkali ditemukan perilaku yang tidak sepantasnya. Remaja merupakan masa transisi dari usia anak ke tahap dewasa. Di tahap ini kalangan remaja sedang berada di posisi pencarian jati diri yang tak jarang menjerumuskannya ke jurang yang salah. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang tak sedikit ditemukan itulah yang kemudian menimbulkan keresahan banyak orang, karena tidak mencerminkan sikap bermoral dan kemudian dikenal sebagai sebutan kenakalan remaja atau krisis moral. Perilaku para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri inilah yang acap kali ditemukan mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman, lingkungan sekitar, serta seiring keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura, seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya. Itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Tentunya ada aspek yang melatar belakangi maraknya degradasi moral pada generasi muda saat ini. Ada dua poin penting yang dirasa cukup berperan dalam hal tersebut, yaitu keluarga, orang tua, dan lingkungan yang baik di dalam maupun di luar sekolah. Kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan anak juga dapat menyebabkan merosotnya moral anak tersebut. Degradasi moral pada remaja Indonesia dapat diperbaiki apabila kedua ini tersebut menjalankan perannya dengan baik dan penuh kesadaran dengan hal mendidik remaja saat ini. Alangkah lebih baiknya juga apabila kedua lini tersebut dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung satu sama lain agar terciptanya generasi yang bermoral atau berakhlak. Contoh aktual yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kasus Mario Dendi, sobat FKPI, yang menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor, David Latumania. Tak hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga para kaum milenial mengambil pelajaran di dalamnya. Inilah salah satu fenomena ketika manusia tidak punya kecerdasan emosional atau EQ, apalagi kecerdasan spiritual atau SQ. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai nantinya. Tak heran jika kasus seperti Mario Dendi akan terus berulang. Peristiwa itu melibatkan banyak hal yang mencerminkan kelemahan pencapaian negara dalam membangun sumber daya manusia atau SDM yang berkarakter dan beradab. Salah satu cara untuk mengatasi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral dan agama pada anak-anak penerus bangsa.
semua agama pasti memiliki atau ingin mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak dan penerus-penerus bagi bangsa Indonesia yang berpositif bagi umat-umatnya. Penanaman akhlak yang terpuji sejak dini akan membantu anak dalam bersosialisasi baik dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat umum. Tak hanya itu, kasus Mario Dendi juga menohok para pejabat dan aparat pemerintah, khususnya Joko Widodo, karena berbanding terbalik dengan jargon revolusi mental yang berisi warga Indonesia harus kembali mengenal dan menjalankan karakter orisinil bangsa Indonesia yang santun, berbudi pekerti luhur, dan bergotong royong, Sobat FKMPI. Pada kenyataannya, hal tersebut membuka aib bagi pejabat dan aparat yang tidak menerapkan revolusi tersebut dengan tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, disarankan pada pemerintah untuk melakukan revolusi mental yang besar-besaran. Para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan, selain itu juga didukung oleh transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, reformasi struktural yang perlu dilakukan secara menyeluruh agar tak ada lagi ruang bagi pegawai pajak untuk melakukan hal-hal yang kurang patut sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan besar kembali kepada para pemimpin-pemimpin negara. Nah, dari narasi tersebut, bagaimana nih tanggapan dari para narasumber kita? Mari kita dengarkan. Yang pertama, gimana nih Mas Iwan mengenai narasumber tanggapan mengenai narasi yang sudah saya sampaikan? Oke, pertama ya mengenai kasus ini ya, sebenarnya luar biasa sih kasus ini yang dimana penganiayaan terus akhirnya terbongkarnya apa ya sistem pemerintahan juga gitu. Tapi karena ini membahasnya isu mengenai moral ya, kita bisa lihat dulu pertama kali terkuaknya kasus ini kan emang dari beberapa satpam keamanan itu ya lokasi langsung kenal langsung akhirnya melapor ke polisian gitu ya. Nah cuma terbongkarnya ini ada sebuah hal yang menurut aku menarik nih. Sampai ada salah satu temennya dari MDS ini dia sampai merekam gitu. Nah ini nih moral yang sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia seperti ini nih. Nah sebenarnya aku pernah baca sih psikolog media yaitu ada Pamela Redgrave itu di sini dia membicarakan tentang media sosial gitu. Nah mungkin teman-teman apa ya generasi milenial sekarang gitu mengenai media sosial ini sangat apa ya berbahaya sekali gitu. Dimana media sosial ini sebagai ajang buat teman-teman itu untuk apa ya menunjukkan jati dirinya gitu, menunjukkan jati dirinya bahwa dia paling terkuat untuk merendahkan kaum lain gitu. Nah di sini karena apa di media sosial ini banyak sekali lah pelihat penonton yang lain itu mereka mencari apa ya pujian gitu bahwa dirinya itu lebih kuat gitu. Nah kasus ini menurutku sampai-sampainya dia terfikirkan gitu, padahal tindak kejahatan tapi mereka merekamnya dengan sendirinya itu malah menjadi mereka barang bukti yang emang kuat untuk mereka melanjutkan ke sebuah hukum juga gitu. Jadi menurutku dari media sosial inilah yang krisis moral ini yang menurutku aku perlu garis bawahi aja nih, menurutku itu. Oke, jadi dari menurut Mas Iwan itu sendiri dengan adanya tindak kriminal dari Mario Dendi ini yang kita ketahui Mario Dendi ini bisa dikatakan masih berumur 19 tahunan seperti itu teman-teman, tapi terbesit dari pikiran Mario Dendi untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang hal yang keji, tidak sepatutnya dilakukan dan itu merupakan hal-hal yang tidak baik bagi remaja saat ini seperti itu. Lalu kita mendengar untuk tanggapan yang kedua dari Mas Raja nih, gimana Mas Raja? Untuk tanggapannya? Oke. Ini kayaknya bulan puasa kita ngobrolin yang serius. Jadi ini pertama kali aku bulan puasa, mungkin kita buka puasa ya. Iya, puasa. Ngobrolin yang serius gini. Terus juga masalah kasus moral ini ya Mario Dendi ya. Memang ini hal yang menarik. Alasan kenapa aku coba untuk datang ke sini kita ngobrol bareng karena jujur aku sempat kesel ngelihat videonya. Iya. Marah gitu. Mungkin apalagi seorang ibu yang melihat anaknya mungkin diperlakukan dengan keji biadab gitu. Kita melihat bahwa pada saat itu korban mungkin sudah terbujur kaku ya, tapi masih aja gitu dihantam, ditendang gitu. Dan itu benar kalau misalkan bicara masalah perilaku generasi zaman sekarang, termasuk juga saya gitu. Saya juga merupakan generasi sekarang juga, mungkin bisa dibilang angkatan COVID lah ya gitu. Angkatan COVID yang memang bisa dibilang banyak hal-hal atau mungkin degradasi yang dapat kita rasakan sekarang, tantangan-tantangan di era sekarang gitu. Cuman kalau yang aku lihat sebenarnya dari kasus ini terkadang kita hanya berfokus kepada
pelaku. Misal kita fokus kepada Mario Dendi gitu, bagaimana perilaku yang dia lakukan tuh begitu keji gitu, padahal sebenarnya banyak aspek yang memang bisa kita lihat gitu. Karena bicara masalah perilaku atau mungkin pendidikan moral, sebenarnya ada aspek-aspek pendidikan, latar belakang keluarga, terus juga bicara masalah kekuasaan yang dimiliki oleh sang ayah mungkin ya, itu jadi salah satu faktor menurutku gitu. Karena bicara masalah tadi validasi gitu, generasi sekarang memang butuh banget yang namanya validasi gitu. Di media sosial bahkan ketika dia melakukan tindakan keji, dia bisa-bisanya ngerekam, dan sebenarnya rekaman itu dikirimkan kepada 3 orang temannya sebenarnya. Dia berusaha untuk nunjukin bahwa gue bisa kok gitu nih mukulin orang gitu sampai kritis gitu, dan dia selebrasi loh gitu kan, sialan banget gitu, dia selebrasi loh, dia selebrasi dengan bangga, dia mengatakan bahwa gue nggak takut anak orang mati gitu. Dengan kata seperti itu pun kita bisa simpulkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan perilaku anak ini menjadi seperti itu gitu, dimana bisa dibilang emosional dia juga masih belum stabil karena mungkin di bawah umur juga ya gitu, dan faktor-faktor pendidikan, terus juga latar belakang keluarga yang memang punya kekuasaan. Saya yakin permasalahan yang dirasakan oleh lingkup keluarganya Mario Dendi ini tidak hanya 1 atau 2 saja gitu. Saya yakin ada masalah-masalah yang lain yang memang pada saat itu Mario Dendi mungkin merasa bahwa ayah saya ini bisa membantu kok gitu untuk masalah hukum dan lain-lain gitu, yang pada akhirnya ya dia merasa bebas untuk melakukan apapun gitu pada akhirnya sih. Kayak gitu sih mungkin singkatnya ya. Jadi kalau menurut Mas Raja ini sendiri gini sih teman-teman. Jadi Mario Dendi ini memiliki sesuatu hal yang bisa dikatakan kayak backingannya dia, kayak supportnya dia itu siapa sih gitu. Karena hal itu yang mendorong dia semakin besar untuk melakukan hal-hal yang memang sepatutnya tidak dilakukan seperti itu. Jadi untuk kedua orang tuanya Mario Dendi ini sendiri memiliki ada jabatan tinggi di Kementerian Keuangan, dan juga Mario Dendi ini dari circle atau lingkungannya juga mendukung atau mensupport dia seperti itu. Karena yang kita ketahui masa remaja saat ini kita perlu adanya selektif, di mana kita harus memilih dan memilah, di mana kita harus berteman dengan siapa, kepada siapa, dan bagaimana untuk kedepannya seperti itu. Nah, lebih untuk mengulas masalah Mario Dendi ini, kita akan ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada narasumber nih teman-teman. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut narasumber, bagaimana hubungan antara sikap dan moral yang wajib ditanamkan sejak dini pada seorang anak, khususnya anak di bawah umur seperti Mario Dendi dan teman-temannya? Untuk yang pertama dari Mas Iwan dulu, gimana Mas? Siap, apa nih? Ya, nanti disuruh. Oke. Oh, mungkin ini bagus juga ya, dengan isu-isu yang sekarang gitu. Mungkin banyak juga yang pernikahan dini dan sebagainya itu, karena sebuah pernikahan itu tidak hanya untuk menyatukan 2 keluarga dan lain sebagainya gitu. Pembelajaran parenting ini yang sangat-sangat penting. Nah, akhirnya di sini mungkin ada beberapa kematangan dari sebuah pernikahan itu belum paham mengenai parenting dan sebagainya, itu akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti ini juga. Nah, terus kesibukan orang tua, pengawasan dan sebagainya itu. Seperti yang udah disinggung tadi, sebenarnya ada 2 faktor, yaitu ada faktor keluarga sama faktor lingkungan, itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, di sini faktor keluarga sangat penting gitu. Bagaimana sekarang ya zaman digital dan sebagainya, itu pengawasan sangat penting. Soalnya sistem pemerintahan juga masih seperti ini gitu, kayak filter wadah-wadah buat sekarang, generasi sekarang itu nggak ada gitu. Seperti di platform-platform apa sih? Kalau dulu mungkin kita ya sering nonton TV yang emang ada edukasi yang masih lah ada titik moralnya sekarang. Kalau sekarang tuh bebas gitu, luasa. Kita mau nonton apa gitu. Edukasi seperti itu kalau dari pengawasan orang tua tidak difilter, itulah menimbulkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kayak kekerasan. Walaupun itu kekerasan yang emang anime dan lain sebagainya, itu memicu dari seorang anak ini untuk berperilaku seperti yang mereka setiap hari lihat gitulah itu. Terus yang kedua faktor lingkungan gitu. Nah, faktor pendidikan gitu. Nah, menyinggung pendidikan itu luar biasa juga gitu. Apalagi sekarang ya, mungkin walaupun Mario Dendi ini udah mahasiswa gitu kan. Nah, sekarang program-program pemerintah seperti apa itu programnya yang mewadahi mahasiswa itu juga sedikit gitu. Apalagi teman-teman, aku agak menyinggung ini ya, program MBKM dan kawan-kawan gitu kan. Okay. Nah, jadi agak nyinggung itu ke kapitalis juga gitu. Yang dimana teman-teman mahasiswa di sini ya, dia pengen mengembangkan individualis karakter mereka sendiri gitu, yang jadinya yang tadinya fungsi mahasiswa kita ke masyarakat dan lain sebagainya itu menjadi kritis lah, menjadi
mereka nggak pernah memikirkan untuk terjun ke situ. Jadinya program-program ini juga mendorong pendidikan cuma menyiapkan orang ya, mungkin kalau kita politeknik vokasi itu menyiapkan orang-orang siap kerja, tapi kalau yang di univ-univ ini sampai hal itu juga dibuat bekal seperti itu, nanti apa bedanya univ dengan vokasi-vokasi yang lain juga gitu. Jadi lingkungan-lingkungan seperti ini dari pendidikan dan sebagainya itu juga mempengaruhi lah hal-hal yang ini gitu. Nah gitu nih Sobat FKMPI, lanjut ya yang untuk narasi berdua gimana nih Mas Raja? Untuk hubungan antara sikap dan moral yang wajib ditanamkan pada seorang anak. Oke, tadi pertanyaan di awal kita bicara masalah bonus demografi, mungkin di dalam narasi disebutkan bahwa mungkin di sekian tahun ke depan atau mungkin Jokowi sering mengatakan di tahun 2045 kemungkinan usia remaja itu lebih banyak daripada usia tua gitu, usia produktif lah ya bisa dibilang, dan itu dianggap sebagai bonus demografi gitu, usia emas keemasan lah gitu, Indonesia bisa maju katanya di tahun 2045 gitu, Indonesia emas gitu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang sebenarnya krisis moral masih kita rasakan, bahkan di dalam pendidikan gitu, sistem pendidikan pun sebenarnya sangat banyak permasalahan yang ada gitu. Kita lihat mungkin tadi yang disinggung oleh Mas Iwan terkait MBKM gitu. MBKM juga menjadi salah satu tantangan yang sekarang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman organisasi paham lah gitu, bagaimana mereka berusaha untuk menegakkan fungsi pelayanan, pergerakan dan juga pengabdian. Di samping itu juga banyak orang-orang yang mencibir pergerakan organisasi sekarang loyo gitu. Karena memang dianggap bahwa benefit di dalam organisasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan MBKM gitu. Nah, pola pikir seperti ini sebenarnya seharusnya hal-hal yang memang menyangkut sistem pendidikan itu menciptakan mahasiswanya lebih kritis sebenarnya seharusnya gitu, berpikir lebih tajam gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang sebenarnya malah dibuat lebih manja, konotasinya mungkin negatif ya. Manja dalam berpikir, manja dalam berperilaku, ini juga berkaitan dengan tadi gitu. Apakah ada korelasinya gitu antara mungkin moral dengan bagaimana orang tua mendidik orang anak gitu, seorang anak gitu. Mungkin kita sebut Mario Dendi ini sebagai kambing hitam lah gitu. Dia sebagai korban juga sebenarnya gitu. Mungkin kita lihat perilaku dia yang biadab, cuman kita coba anggap saja dulu dia sebagai korban juga gitu. Dari kegagalan pendidikan moral yang diterapkan mungkin di lingkungan sekolah atau mungkin orang tuanya sendiri gitu. Dan paradigma masyarakat sebenarnya terkait pendidikan moral, biasanya itu kita selalu menyalahkan adanya era globalisasi yang begitu pesat meningkat. Ditambah mungkin adanya pandemi yang membuat mungkin kebebasan atau mungkin gap-gap antar negara itu tidak ada gitu. Informasi ataupun mungkin publikasi dan lain-lain itu semua bisa masuk bebas gitu. Dan biasanya kita ketika bicara masalah globalisasi yang kita selalu salahkan adalah tentang bagaimana teknologi itu berkembang dan juga sistem pendidikan itu sendiri. Padahal di balik pendidikan moral itu sebenarnya ada aspek yang begitu penting yang menurut saya memang itu sangat-sangat penting, yaitu mengenai keluarga dan juga lingkungan masyarakat gitu. Karena memang keluarga adalah basic yang paling utama dan memang yang pertama gitu, utama dan pertama gitu. Dalam kehidupan memang kita harus gimana caranya dalam keluarga itu lebih dominan terlebih dahulu, lalu dia bisa beradaptasi di lingkungan sekitar. Nah, itu teman-teman. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ada selain orang tua, lingkungan juga berpengaruh nih bagi pola pikir anak. Apakah lingkungan yang dimaksud juga berhubungan dengan teknologi yang berkembang saat ini, atau hanya lingkungan yang seperti lingkungan sosial atau masyarakat? Nah, untuk yang tanggapan pertama dari Mas Iwan, gimana Mas Iwan? Oke, tadi ya sebenarnya udah dibahas lingkungan juga. Lingkungan sosial ini sangat penting, dimana tapi lingkungan sosial yang emang benar-benar ada dorongan yang bagus buat mereka. Tapi kalau lingkungan sosial yang mereka nongkrong-nongkrong dan sebagainya, tapi mereka malah ajang untuk jati diri dan sebagainya, itu juga cukup kurang bagus juga gitu. Jadi dimana lingkungan ini kalau mereka ingin bertindak dan sebagainya, kalau mereka tidak antisosial dan lain sebagainya, mereka tuh bakal berpikir panjang gitu, kedepannya seperti apa lingkungan-lingkungan yang ada di hadapan mereka. Soalnya kalau mereka membuat kesalahan, kalau mereka contohnya di lingkungan yang emang benar-benar sosialnya banyak nih, mereka sekali membuat kesalahan dan sebagainya bakal kelihatan teman-temannya dan sebagainya, mereka akan ada rasa malu dan sebagainya gitu. Cuma di sini sosial yang di sini sosial yang baik gitu. Tapi kalau sosial yang emang buruk, malah mereka yaitu pengen mempertontonkan jati dirinya itu yang terbaik gitu. Jadi di sini bener-bener lah memberikan lingkungan sosial itu bagus, tapi harus ada lingkungan sosial yang seperti apa gitu. Kalau dari Mas Iwan, gimana sih Mas kita mencari kayak lingkungan atau mungkin sosial masyarakat yang memang mereka itu berbenefit atau positive vibes, seperti itu gimana sih cara memilih dan memilahnya, atau mungkin
tips and trick untuk mencari seperti itu gimana gitu Mas. Soalnya pada saat itu kebanyakan tuh ya ada yang hedon, ada yang memang dia kurang baik lah seperti itu. Gimana gitu Mas? Karena ini mohon maaf ya, mungkin aku bawa agama dan sebagainya gitu ya. Mungkin karena aku latar belakangnya aku di pesantren gitu ya. Tapi lebih enak di situ. Soalnya bener kita belajar apa namanya bermasyarakat, kita belajar di situ. Kita sebenarnya orang-orang pesantren di situ tuh tidak mengukur adanya orang kaya dan sebagainya, banyak gitu. Banyak anak-anak pejabat dan sebagainya di lingkungan pesantren tersebut gitu. Cuma di sini bener-benernya kita tuh jadi satu. Jadi dari apa ya? Sistem pendidikannya di pesantren ini kita benar-benar merata merakyat gitu. Jadi siapapun itu latar belakangnya dan lain sebagainya, itu ya udah kita satu kamar gitu, kita satu rasa gitu. Nah cuma di sini dengan banyak latar belakang seperti itu kita bisa belajar gitu, menyikapi semua teman dan lain sebagainya gitu. Nah di lingkungan seperti ini menurutku aku sangat tenang dan nyaman gitu, dimana di lingkungan pesantren ini kita udah terjaga, udah tahu peraturannya seperti apa, kita lebih dekat dengan Tuhannya kita, terus kita apa ya belajar begitu banyak dengan bahkan masyarakat umum, ilmu dan sebagainya itu aku dapat semua di sini gitu. Jadi untuk kesederhanaan dan sebagainya itu aku dapetin di sini gitu. Jadi siapapun anak pejabat dan sebagainya itu bahkan saling membantu gitu. Dia yang punya bahkan gini baju nih. Nah soal baju gitu teman-teman mungkin kan kuliah kita di pesantren tuh, wah kita bajunya kurang, kita nggak enak, kita kuliah kok bajunya itu terus teman kita gitu. Sampai kita tuh ya udah kamu pakai baju aku aja gitu. Jadi hedon dan sebagainya ya udah kita milik bersama gitu. Jadi nggak merasakan ya udah kita baju kita yang paling bagus, nggak usah iri ke sana ke sini gitu. Tapi di situ malah oh ya kita bisa merasakan bersama gitu. Kita mau kegiatan yang hedon seperti apa, menggunakan apa gitu, kita bisa bersamai kalau kita di lingkungan pesantren itu gitu sih. Ya, jadi Sobat FKMPI, salah satu cara untuk kita bisa memilih dan memilah bagaimana kita bersosial atau bagaimana kita menemukan lingkungan yang tepat tuh mungkin salah satunya kita bisa masuk di pesantren gitu. Ini bukan iklan ya. Bukan yang mengandung memang jurus untuk ke sana enggak, tapi ini merupakan salah satu solutif yang bersifat umum. Mungkin tanggapan yang kedua nih dari Mas Raja, gimana Mas Raja? Tadi menarik ya bahas masalah pesantren. Berarti kan pemerintah ini harus berpikir gitu, otokritik buat mereka bahwa kurikulum di pesantren ini sebenarnya menanamkan pendidikan moral dan budi pekerti gitu. Nah ini yang nggak ada sebenarnya di dalam sistem pendidikan yang mungkin umumnya gitu, yang formal dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta ataupun negeri gitu. Yang mana mereka memang mengutamakan yang namanya mata pelajaran gitu kan, atau mungkin mata kuliah gitu. Nah di situ juga kan akan membentuk di mana sebenarnya orang tua berpikir bahwa anak saya bakalan sukses ketika saya sekolahkan di sekolah yang memang mungkin bisa dibilang umum atau mungkin mahal atau mungkin baik deh gitu. Dia mewah lah sekolahnya bisa dibilang ya. Kita nggak usah munafik lah. Itu banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Mungkin kita bicara masalah kesederhanaan tadi, mungkin pesantren gitu. Dimana mungkin ketika saya masuk pesantren gitu, misal di dalamnya tuh lingkungan kan yang memang berpengaruh gitu. Itu akan membentuk pola pikir kita sebenarnya gitu. Pola pikir dan pada akhirnya implementasi ketika memang mungkin masih awan lulus gitu, dia masih bisa menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang dia tanamkan selama mungkin kurang lebih berapa lama berarti kemarin pesantren? Aku baru 2 tahun sih. 2 tahun cukup lama ya. Kan itu secara tidak langsung kan membentuk gitu. Bayangkan kita sekolah SD 6 tahun misal gitu. Sekolah SD 6 tahun. Ketika memang ada hal-hal yang memang penting yang kita anggap penting, tidak hanya belajar menulis membaca gitu, tapi juga kita bisa tahu bagaimana caranya mengamalkan menulis dan membaca itu dengan tujuan atau niat yang positif gitu. Itu kan bicara masalah moral juga gitu. Atau mungkin nilai-nilai yang kita tanamkan gitu dari sisi agama atau mungkin hal-hal yang lain yang kita lihat gitu. Jadi yang sebenarnya aku lebih fokus kepada pendidikannya sih sebenarnya gitu. Karena bicara masalah pendidikan tidak hanya di guru aja. Kalau kita misalkan nyalahin guru misal gitu, kasus kemarin misal gitu, ada guru yang mengkritik Ridwan Kamil langsung dipecat gitu misalkan sama kepala sekolahnya. Kita anggap aja dia guru sebagai korban gitu, honorer lah kita anggap gitu. Dia berusaha untuk mendidik seorang anak yang memang masuk ke sekolah. Orang tuanya nggak tahu anaknya di dalam itu benar-benar brutal, biadab banget lah gitu. Bahkan kita tahu bahwa di berita-berita banyak banget siswa pelajar yang memang memukuli gurunya gitu. Bahkan ada yang kasusnya sampai tewas gitu. Itu benar-benar parah banget gitu. Misal saya di rumah sebagai anak gitu, saya sebagai raja, sebagai anak dari kedua orang tua gitu. Tapi ketika saya keluar dari rumah, ya saya sebagai diri saya sendiri, sebagai raja gitu. Bagaimana orang tua di rumah itu bisa menanamkan nilai bahwa
saya meskipun di luar sebagai raja gitu, tapi saya menanamkan nilai-nilai yang memang sudah diajarkan oleh orang tua saya gitu. Begitupun keluar dari sekolah, karena bicara masalah lingkungan, ketika anak di sekolah dia sebagai murid, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, tapi ketika dia sudah di jalan, jadi dia sebagai dirinya sendiri, dia bebas melakukan apapun gitu. Makanya bicara masalah kenakalan remaja banyak banget kasusnya, narkoba, tawuran, seks bebas gitu. Ya mereka menganggap bahwa ketika memang mereka di luar, ya mereka sebagai dirinya sendiri, apapun yang mereka cari ya itu jadi dirinya sendiri gitu. Nah hal-hal itu seharusnya bisa kita coba untuk batasi aja di dalam pola pikir atau mungkin konstruksi sosial di lingkungan sekitarnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari Mas Raja ini lebih ke balancing dari pendidikan moral, agama dan juga pendidikan umum nih teman-teman. Karena kita ketahui untuk implementasi tahun-tahun ini, akhir-akhir ini tuh banyak banget dari pendidikan umum tuh lebih ditonjolkan dibanding dengan pendidikan moral atau agama yang lainnya. Begitu juga halnya kita pada saat kuliah, kita itu mendapat mungkin pendidikan yang seperti agama atau mungkin pendidikan kewarganegaraan itu hanya berapa SKS 2 atau 3 SKS dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain atau matkul-matkul yang itu berbanding jauh seperti itu. Karena memang seperti itu, sistem pendidikan di Indonesia memang seperti itu dan memang seharusnya kita sebagai mahasiswa yang memiliki pola pikir yang memang seharusnya kritis, yang memang seharusnya kita berkorelasi dengan adanya memang isu-isu seperti ini, kita harus memiliki opini-opini dan juga argumentasi, tapi juga tetap harus diimbangi dengan solusi-solusi seperti itu. Aku mau nambahin sedikit case sebenarnya tadi bicara masalah pendidikan ya. Karena ketika memang kita tidak bisa menanamkan, mungkin ada budaya kompetitif biasanya. Kita merasakanlah di zaman-zaman sekolah dasar mungkin bagaimana orang tua menekan anaknya supaya masuk ke dalam ranking 1, 2, 3 atau 10 besar deh misal gitu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya anak ini merasa tertekan gitu. Ketika memang dia tidak punya kemampuan untuk mencapai ranking 1 sampai mungkin 10 besar, dia akhirnya mencari cara apapun gitu dengan mencontek atau mungkin dengan melakukan hal-hal yang curang. Itu kan bicara masalah moral juga sebenarnya gitu. Yang penting dia dapat sesuai dengan tujuannya. Betul. Yang penting ya saya tidak digampar atau tidak diancam sama orang tua saya di rumah, ya saya mendapatkan ranking 1 sampai 10 gitu. Berarti kan secara tidak langsung pendidikan orang tua ini begitu penting gitu. Bagaimana seorang anak pulang ke rumah mendapatkan nilai yang mungkin bisa dibilang jelek, di bawah rata-rata atau mungkin memuaskan, ya kita harus apresiasi apapun yang mereka lakukan. Di situ akan membentuk moral yang memang ya gitu. Sejak dini kita seharusnya kita berpikir. Memang apresiasi dari orang tua memang kecil tapi sangat bermakna bagi. Betul. Karena memang dampaknya itu memang tidak kita rasakan waktu kecil tapi berangsur-angsur hingga saat ini seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, tak hanya para remaja, krisis moral juga dialami oleh orang dewasa. Lalu bagaimana tanggapan narasumber mengenai hal tersebut dan cara mengatasinya? Mungkin di sini digarisbawahi saja untuk cara mengatasi dari krisis moral itu sendiri. Dari mungkin pandangan dari para narasumber ini kan memiliki background yang mungkin hampir sama nih sebagai presiden mahasiswa. Jadi bagaimana tanggapan dari presiden mahasiswa untuk mengatasi dari krisis moral yang menyerang remaja maupun orang dewasa? Dari Mas Iman, gimana nih Mas Iman? Oke, buat remaja ya sebenarnya ini juga kasihlah wadah gitu. Jadi buat teman-teman remaja dan sebagainya itu kenapa mereka masih melakukan tindakan yang emang itu tindakan kejahatan, tindakan yang emang itu apa ya? Kalau aku bilang adalah remaja-remaja yang gabut gitu. Dia tidak punya apa ya aktivitas yang ada wadah buat mereka gitu. Jadi mereka mau ngapain nih? Ya udah kita adanya wadah seperti ini. Ya udah kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memang membuangkan waktu gitu. Sebenarnya ini juga tantangan besar kita organisasi gitu. Jadi masuknya ke teman-teman di sini organisasi gitu. Cuma apa ya remaja-remaja ini udah dikasih nih kasih wadahnya, ada sebuah organisasi, unit kegiatan dan sebagainya. Apalagi Mario Dandi ini kan seorang mahasiswa juga gitu kan. Nah, jika mereka melakukan kesibukannya dengan hal-hal yang positif dan lain sebagainya, di situ tidak akan terjadinya sebuah tuh apa ya kenakalan-kenakalan remaja yang memang tidak kita inginkan gitu. Jadi kita memberikan wadah. Sebenarnya pemerintah dan sebagainya udah memberikan wadah gitu, cuma tinggal bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan dengan hal itu gitu. Cuma harapanku juga wadah-wadah di sini juga itu mensupport teman-teman gitu, dimana wadah-wadah di sini juga tidak cuma wadah yang monoton yang emang nggak ada apa ya perkembangan ataupun tidak bisa mendorong teman-temannya untuk ada di wadah di sini gitu. Jadi
harapanku remaja di sini, semua remaja gitu udah dikasih bekal wadah gitu. Jadi dia untuk mengembangkan potensinya dan lain sebagainya itu udah ada wadahnya sendiri gitu. Bahkan teman-teman mohon maaf ya, jalanan itu punya potensi, kayak dia bisa graffiti dan sebagainya, itu sebuah seni yang luar biasa gitu. Di sini ada wadahnya gitu. Kalau kita tahu dengan wadah-wadah seperti itu, nah inilah kita sebagai mahasiswa, sebagai jembatan, memfasilitator lah teman-teman masyarakat maupun hal-hal yang emang belum tahu ada wadahnya, itu kita kasih kepada mereka informasi bahwa program pemerintah, program universitas dan sebagainya itu sudah ada wadahnya, tinggal mereka mau apa enggak di sini. Ya kita lah menggait teman-teman untuk selalu memberikan dorongan kepada teman-teman bahwa inilah buat wadah mereka gitu. Jadi janganlah kalian ke tempat wadah yang emang salah gitu. Kalian punya potensi, berikanlah potensi itu ke wadah yang benar gitu. Kalau menurut Mas sendiri di BEM Polinya sendiri, apakah sudah menerapkan dari salah satu cara untuk mengatasi dari krisis moral remaja ini, Mas? Mungkin ada agenda atau proker gitu, apakah ada? Oke, kalau program kerja sendiri sebenarnya banyak ya, tapi beberapa hal yang untuk mengenai ini, edukasi ini sebenarnya kemarin ada forum perempuan juga gitu di Kementerian Sosial Politik. Nah di situ juga membekali, mungkin di sini kita tidak lagi fokus ke teman-teman semua gitu. Mungkin ke forum perempuan ini edukasi lah yang mungkin kenakan remaja yang lebih sering kan mengenai kekerasan seksual dan sebagainya di sini. Makanya mungkin untuk mahasiswa kita membekali seperti itu. Mungkin walaupun kemarin ada mental health dan sebagainya itu mungkin belum tercapai gitu. Cuma di sini masih adalah ngasih wadah bekal-bekal mengenai kenakalan remaja yang emang lagi sering banget gitu. Karena remaja sendiri sebenarnya mereka udah punya bekal dari dini gitu kan. Mereka udah tahulah seperti apa. Cuma di sini kita di BEM sendiri mewadahi ya seperti itulah bekal-bekal yang emang perlunya aja gitu. Jadi bekal-bekal itu bisa dicari sama teman-teman, tidak hanya di wadah-wadah yang ada di situ gitu. Cuma setiap wadahnya tuh punya masing-masing gitu. Oke, lanjut untuk narasumber yang kedua nih, Mas Raja. Gimana Mas Raja tanggapannya mengenai cara mengatasi krisis moral bagi remaja maupun dewasa dengan background personal? Okay. Atau mungkin dengan saya juga nggak bermoral gitu. Jadi ketika kita bicara masalah remaja, mungkin aku tanda kutip sebagai mahasiswa aja ya, mungkin ya gitu, sebagai mahasiswa gitu. Sebenarnya di masa-masa perkuliahan banyak banget wadah yang mungkin dibicarakan tadi, wadah-wadah untuk menjadi ruang berpikir kita gitu. Organisasi mungkin gitu. Lalu terkait kegiatan-kegiatan pengabdian desa biasanya banyak banget kan kalau sekarang gitu. Pengabdian desa, lalu juga ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dibilang ada KKN mungkin. Ada KKN juga selama 45 hari mungkin kalau di Undip sendiri gitu. Di Undip 45 hari, dan sebenarnya wadah-wadah seperti itu yang memang harus kita coba untuk maksimalkan, betul tadi yang disampaikan gitu. Karena intinya sebenarnya yang harus kita lakukan adalah berpikir gitu. Apa yang mau kita lakukan, ya kita berpikir dulu. Apa yang mau kita katakan, kita berpikir gitu. Yang pada akhirnya hal-hal yang mungkin nantinya kita implementasikan gitu. Mungkin di dalam kegiatan pengabdian kita bertemu dengan beberapa anak-anak SD gitu yang memang kita coba untuk ngajar di sana gitu kan, mengajarkan beberapa hal gitu. Mungkin ada tontonan-tontonan yang memang bisa jadi bahan diskusi bareng mereka gitu. Ya cukup menjadi hal-hal yang memang secara mendasar kita tanamkan aja sejak dini untuk mereka gitu. Karena mungkin itu yang menjadi keterbutuhan mereka. Di beberapa desa di pelosok mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak dirasakan oleh mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tumbuh di perkotaan gitu mungkin. Kita bicara masalah pemerataan ruang lingkup pendidikan mungkin gitu, pembangunan sekolah-sekolah mungkin kalau sekarang. Cuman sayangnya pemerintah menganggap bahwa pencapaian mereka itu adalah hanya sekedar membangun sekolah di pelosok-pelosok saja. Sebenarnya tidak sampai situ aja gitu. Bagaimana sekolah di pelosok dengan sekolah di desa itu punya kualitas yang sama gitu. Nah disitulah sebenarnya peran pendidikan atau mungkin mahasiswa sebagai kaum intelek gitu, yang mana mereka punya kesempatan lebih loh gitu untuk mungkin masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi gitu. Ada peranan penting gitu, ada harapan masyarakat juga untuk mahasiswa gitu khususnya gitu. Makanya ketika ada isu terkait BBM atau isu terkait cipta kerja buruh juga mengharapkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai kaum intelek itu sebenarnya begitu berperan, sangat penting juga gitu. Silahkan gitu berpartisipasi gitu, sampaikanlah pemikiran-pemikiran kalian gitu. Makanya kalau misalkan kita mungkin singgung masalah konten yang dibuat sama UI ya, mungkin kalau kita bahas sedikit, sebenarnya aku nggak setuju dengan apa yang mereka buat sebenarnya. Karena aku pikir
hal-hal yang mungkin aku coba untuk baca komentarnya sih sebenarnya gitu. Karena kan ini bicara masalah moral ya, dan sebenarnya banyak orang-orang yang tertarik dengan konten yang memang menghina secara personal gitu. Mungkin yang kita ambil adalah Puan Maharani gitu kan. Kalau komentar-komentarnya, jadi aku melihatnya pencapaian sebuah organisasi atau BEM ketika mengkritik sesuatu lewat kontennya gitu. Lewat visual gitu. Tidak dalam bentuk kajian intelektual gitu. Apa yang memang ingin disampaikan, solusinya mungkin kurang lebih seperti itu sih yang aku lihat. Jadi mungkin mengulas hal-hal yang kita bahas tadi terkait generasi yang mungkin pada akhirnya terbentuk manja dan enggan untuk berpikir gitu, enggan untuk bertindak gitu. Nah, itu dilahirkan lewat hal-hal yang memang secara tidak langsung juga kita rasakan atau mungkin kita lakukan juga sebenarnya. Ada beberapa dosa-dosa organisasi mungkin yang memang generasi ke depan juga merasakan apa yang kita lakukan. Kalau misalkan tadi mungkin di Pomiles melakukan beberapa hal, mungkin bicara masalah perempuan dan lain-lain kesetaraan, ya itulah hal-hal yang memang dibutuhkan gitu. Namun sasarannya memang kalau bisa memang lebih meluas, tidak hanya untuk mahasiswa saja gitu, karena memang kebutuhan itu juga cukup menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar juga gitu. Makanya 3 poin mungkin yang memang penting banget untuk terus diterapkan ya terkait pengabdian, pergerakan dan juga mungkin pengembangannya secara pemikiran juga itu penting banget untuk di internal organisasi gitu. Karena tadi mungkin aku dikaitkan dengan organisasi ya gitu. Jadi gimana sih caranya kita untuk kalau bisa tuh seperti yang sudah dikatakan mungkin dari Mas Raja bilang tadi untuk yang BEM UI itu ya. Untuk BEM UI sendiri itu kan dia lebih mengkritis yang sudah terjadi gitu, karena undang-undang tersebut kan sudah disahkan. Kenapa kok enggak BEM UI itu lebih ke gimana sih solusi untuk kedepannya? Misalnya kalau ada undang-undang yang memang bertentangan dengan mahasiswa atau masyarakat luas tuh mengadakan sebuah kajian lalu menyatakan sebuah rekomendasi untuk kedepannya, karena yang kita ketahui untuk saat ini kan memang undang-undang tersebut sudah disahkan, lalu memang untuk kedepannya itu seperti apa itu kan perlu adanya kajian-kajian lagi dan perlu ada rekomendasi-rekomendasi yang lebih solutif. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman, menurut narasumber apakah tindakan yang diambil oleh pemerintah sudah benar dan apabila belum, mengapa dan bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kita langsung dengarkan yang pertama dari Mas Iwan. Gimana nih Mas Iwan? Sebenarnya tadi udah disinggung juga ya, banyak banget program pemerintah itu seperti apa gitu. Ini yang tadi sebenarnya apa ya? Apakah sudah benar? Mengenai ini ya, mungkin Mario Dandi dan kawan-kawan ini sekarang yang lagi viral kan Pendidikan krisis krisis moral. Kalau pendidikan kita sudah tahu lah, ada MBK, MBSB itu sebenarnya bagus gitu buat kita lebih bereksplor diri untuk bisa belajar lebih luas dan sebagainya. Cuma di sini implementasinya adalah menghilangkan fungsi mahasiswa gitu, menghilangkan fungsi mahasiswa yang dimana teman-teman mahasiswa itu pengennya daripada memilih KKN gitu kan, KKN dan pemberdayaan masyarakat, dia lebih milih magang yang emang mereka ada feedbacknya gitu. Jadi sekarang tuh mahasiswa malahan memikirnya bukan apa sih dari universitas buat bangsa dan negara gitu, tapi malahan menuntut apa sih, apakah universitas itu bisa memberikan kita buat kerja gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak fungsi mahasiswa ini juga dari pendidikan-pendidikan seperti ini cobalah benar-benar kalau emang masih mungkin bahan di percobaan untuk tahun ini dan sebagainya dimatangkan lagi, karena ini sangat berpengaruh buat apa ya masa depan Indonesia juga lewat pendidikan ini juga gitu. Untuk mungkin kebijakan pemerintah apalagi yang mengenai pejabat-pejabat ini malah pemerintah cuma memerintahkan ya udah pejabat-pejabat jangan pamer gitu kan. Nah itu kan bukan sebuah solusi gitu, tapi pejabat-pejabat di sini buatlah ya peraturan perundang-undangan mengatur mengenai ASN dan sebagainya juga gitu. Nggak mengalah perpu-perpu yang emang belum seharusnya disahkan malah udah disahkan dulu kan gitu. Jadi di sini bisalah teman-teman pemerintah memilih mana sih yang lebih diprioritaskan gitu. Jangan sampai semua memprioritas memang yang material dan sebagainya gitu. Jadi kedepannya seperti Indonesia seperti apa, jangka panjang seperti apa, itu cobalah diprioritaskan mulai dari sekarang gitu. Jadi adalah program-program pemerintah yang memang jangka menengah, jangka panjangnya itu benar-benar diprioritaskan yang mana terlebih dahulu gitu. Baik, untuk selanjutnya dari Mas Raja, gimana Mas? Untuk pertanyaan terakhir kita nih. Ya tadi mungkin yang saya coba untuk kritisi sebenarnya terkait apakah sudah benar atau tidak, sebenarnya kan terkesannya begitu subjektif ya. Tapi yang saya lihat memang ada unsur yang memang perlu untuk kita kritisi bersama gitu. Apalagi sebagai elemen mahasiswa ya gitu khususnya. Itu terkait sistem pendidikannya gitu.
Jadi bagaimana sejak kecil kita dididik, mungkin kita dulu pernah bertanya gitu, gimana sih cara ngukur piramida gitu yang begitu besarnya gitu kan. Padahal kita kayaknya nggak akan bisa deh ngukur mungkin pakai penggaris atau pakai meteran gitu kan, kita naik dulu ke atas gitu. Ternyata kita bisa menghitung sesuatu melalui bayangan gitu, lewat bayangan yang kita hitung gitu. Nah sebenarnya kan hal-hal seperti itu perlu gitu kita untuk kembangkan, atau mungkin ketika kita diajarkan sesuatu kita tahu apa yang bisa kita lakukan, implementasinya tuh kita dapat juga ilmunya gitu, tidak hanya tentang bagaimana kita diajak untuk berpikir. Dan karena kesannya kalau saya lihat sebenarnya dari sejak SD, SMP, SMA siswa ini sebagai objek sebenarnya gitu kan, objek penelitian aja gitu kesannya. Mereka duduk dan kita bicara masalah kurikulum gitu, ada kurikulum, mungkin kurikulum revisi dan lain-lain yang memang diterapkan lah ke si objek penelitian ini, apakah kurikulum yang sekarang sudah ideal atau belum gitu, dan terus demikian gitu. Sedangkan yang memang diunggulkan adalah kepentingan atau mungkin nilai-nilai mata pengetahuannya gitu, ilmu pengetahuannya, bukan tentang ilmu-ilmu moral, pendidikan, etika, sopan santun dan lain-lain gitu. Sedangkan itu yang dibutuhkan sebenarnya untuk saat ini gitu. Itu jadi tantangan sebenarnya. Kalau terkait solusi sebenarnya seharusnya kita mendatangkan Kemendikbud gitu biar dia berpikir gimana solusinya gitu, karena saya pikir juga seharusnya banyak sekarang sebenarnya program-program yang mereka rancang gitu kan, cuman mereka lupa bahwa ada banyak hal juga sebenarnya yang perlu kita benahi terlebih dahulu gitu. Kita ketika bicara masalah tadi UU Cipta Kerja gitu misalkan tiba-tiba disahkan, sebenarnya kan banyak juga hal-hal yang memang menyangkut kepentingan publik gitu yang pada kenyataannya memang lebih urgent gitu daripada harus mengesahkan, dan juga begitu banyak penolakan gitu kan ketika kita singgung ke arah sana. Jadi peran pemerintah di situ ya kurang lebihnya kalau misalkan saya lihat mengenai revolusi pendidikan aja sebenarnya gitu. Ada banyak hal yang memang perlu dibenahi gitu. Jadi pembaruan seperti itu. Betul. Yang memang notabene sesuai dengan implementasi pada saat sekarang dan seterusnya itu. Nah, wah nggak terasa nih udah selesai aja podcast kita kali ini. Mungkin kita butuh closing statement ya teman-teman dari para kedua narasumber kita yang berisikan merupakan rekomendasi atau solusi ke depannya nih dari rangkaian podcast kita pada sore kali ini. Mungkin dari Mas Iwan dulu gimana? Oke, ini ya. Kita selagi menjadi mahasiswa itu jangan berdiam diri gitu. Jadi ada sistem-sistem pemerintah, terus ada kasus-kasus seperti apa, kita sebagai mahasiswa itu perlu banget gitu. Kita sebuah ujung tombak gitu sebagai mahasiswa untuk melakukan perubahan gitu. Jadi di sini benar-benar selagi kita menjadi mahasiswa itu kita cobalah memberanikan diri, tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi coba kita mementingkan untuk bangsa dan negara kita tentunya, dan tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, cobalah kita tengok kanan kiri kita gitu. Jadi jangan sebagai seorang mahasiswa yang individualis, di mana kita hanya cuma mementingkan diri gitu. Jadi harapanku kita menjadi mahasiswa, cobalah kita menengok kanan kiri, ada apa sih di sekitar kita gitu. Ya, gimana untuk Mas Raja, gimana nih Mas? Closing statement yang berisikan rekomendasi serta solusi nih dari Mas Raja. Oke, kalau saya lihat sebenarnya kita coba untuk bicara masalah perubahan dari tadi ya gitu. Jadi untuk menuntut sebuah perubahan itu kita harus memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Tapi selain itu sebenarnya buah pikir atau mungkin ide dan juga gagasan perlu kita sebarluaskan juga gitu untuk mencapai kebermanfaatan yang lebih luas dan juga mencapai perubahan yang lebih baik ke depannya. Mungkin kayak gitu aja dari aku. Singkat padat dan jelas dari Mas Raja. Oke nih teman-teman, mungkin bisa aku garis bawahi dari podcast kali ini, gimana cara kita untuk melihat suatu isu, kita menelaah dari isu tersebut, bagaimana kita untuk memberikan rekomendasi yang memang notabene kita sebagai mahasiswa adalah agent of change atau agen penggerak dari masyarakat luas untuk bagaimana kita lebih membuka mata kita selebar-lebarnya untuk bagaimana kita lebih baik ke depannya untuk merupakan dari salah satu krisis moral ataupun dari yang lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak buat narasumber kita kali ini, ada Mas Raja sama Mas Iwan Presma dari Polines BEM Polines dan juga Presma SW Undip. Dan juga aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Sobat FKMPI. Stay tune di Kasra Talk di tahun berikutnya dan see you, bye-bye.